walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, catatkan siapapun yang hadir ini menjadi hamba-hamba yang Engkau takdirkan yakin padamu, sehingga setiap saat hatinya selalu tertaut padamu, tidak punya tujuan selain tujuannya hanya Engkau, tidak ada yang dicari selain yang dicari hanya ridho-Mu. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang tidak terpedaya oleh pesona dunia, tidak terjerumus karena nafsu, tidak tergelincir karena syahwat, tidak menjadi hina karena diperbudak amarah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudaraku sekalian, apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Yang paling penting adalah kita kenal Allah, yakin kepada Allah. Karena semua nabi, rasul diutus untuk memperkenalkan Allah, sehingga jelas siapa pencipta kita, siapa penguasa, pemilik segala-galanya, sehingga kita yang jelas hidup ini benar-benar mengabdi kepada pencipta kita. Nah, tidak rumit. Mau apa lagi? Memperkenalkan Allah, memperkenalkan jalan untuk bisa dekat dengan Allah, dan memperkenalkan resiko kalau patuh dan kalau tidak patuh. Jadi sebetulnya sederhana sekali hidup ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi pontang-pantingnya kita mencari ilmu, tapi kalau kita tidak nambah yakin kepada Allah, saya khawatir kita akan punya niat yang lain. Kita harus tahu yang paling pertama, saya harus mengenal siapa Tuhan saya, siapa pemilik langit dan bumi ini, penentu segala-galanya. Kalau kita sudah kenal kepada Allah dengan lebih baik, pasti lebih mudah mengenal yang segala-galanya, lebih mudah. Tentang rezeki kita jadi ngerti bahwa rezeki itu milik Allah. Mau lari kemana saja, menjerit kepada siapa saja, tetap saja hanya Allah yang membuka, menutup, menahan, mengambil. Sibuk mikirkan jodoh, kalau sudah kenal Allah udah tahu bahwa jodoh itu sepenuhnya dalam genggaman Allah. Ikhwan, naksir, akhwat, akhwatnya juga milik Allah. Hatinya dibulak-balik oleh Allah. Jadi kalau udah kenal ke Allah jadi kenal. Demam berdarah jadi tahu. Nyamuk Aedes aegypti itu ciptaan Allah. Dia terbang dengan izin Allah hingga kepada orang yang ditentukan oleh Allah, bekal dicocok oleh nyamuk itu. Masya Allah, lebih mudah mengenal. Lihat menara Eiffel, maaf, baru lihat kemarin. Itu menara Eiffel dianggap menakjubkan, dirancang dengan luar biasa, pakai besi. Hanya segitu saja. Gimana melihat dunia ini? Tidak mungkin menara Eiffel kebetulan jadi hanya karena sebuah ledakan tiba-tiba buat jadi menara Eiffel. Tidak mungkin. Itu dirancang dengan cermat, dihitung bobotnya, dipersiapkan
dikerjakan dengan sangat hati-hati supaya tidak roboh. Apalagi melihat alam ini yang begitu sempurna. Seperti macan tutul, ternyata tidak ada tutul yang sama. Macan tutul itu seperti sidik jari, tidak ada tutul yang sama. Masya Allah. Jadi kalau udah kenal ke Allah, apalagi yakin, udah itu yang namanya akhlak tuh bisa langsung rubah. Jadi tidak usah heran kenapa Rasulullah SAW 13 tahun justru fokusnya tauhid, memperkenalkan Allah. Saudara lihat, ada batu ali terbuat dari bata merah yang diasah, udah bagus. Tapi ketika menemukan berlian, itu batu ali yang dibuat dari bata merah langsung harganya turun. Tidak ada apa-apanya ketika lihat berlian yang sangat bagus. Tapi kalau tidak ada berlian, batu ali itu dikagumi. Orang yang kagum kepada dunia karena dia nggak kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, nggak ada yang mengagumkan di sini, di dunia ini. Orang kagum kepada kekuasaan manusia karena dia belum tahu kekuasaan Allah. Padahal manusia itu dibuat begitu lemahnya. Maaf ya, coba kita bangun tidur. Aduh, yang cakep-cakep teh bangun tidur mau bau. Cileh, maaf hadirin ya, menguap juga bau colotok. Bangun tidur tuh jauh dari rupawan. Lihat bunga, gak mandi, tetap harum. Coba kita gak mandi, makin bau. Dibuat lemah kita ini. Ada tidur, ada lapar. Nah kalau kita hanya kagum kepada otot kawat balung besi, itu belum tahu kekuasaan Allah. Padahal di balik kekuatan sebentar itu dia lapar, dia haus, dia ngantuk. Benar? Oleh karena itu maaf saja, kalau kita tidak serius belajar mengenal Allah, walaupun ilmu agama kita bisa banyak, kemampuan ibadah kita bisa sepertinya bagus, tapi tipis sekali harapan untuk bisa mencapai derajat keikhlasan, mencapai derajat akhlak yang baik, akhlakul karimah. Ini serius hadirin ya. Orang ikhlas itu kan sederhana intinya, karena dia tahu yang punya segala-gala itu Allah, sedang manusia nggak punya apa-apa, jadilah ikhlas ya. Tetapi kalau orang beramal nggak ikhlas karena dia masih ngarep-ngarep ada selain Allah yang bisa memberi manfaat, senang kepada pujian, penghormatan, pemberian. Tapi kalau kita tahu bahwa semua itu nggak ada apa-apanya, kalau Allah tidak ridho, ya kita sudah cukup Allah saja. Punten hadirin, kalau berada di Darut Tauhid bertahun-tahun tapi tidak belajar serius mengenal Allah dengan baik, tidak berusaha keras untuk mujahadah bisa mengenal Allah, repot. Ceramah juga, bekerja juga, pasti dunia yang dicarinya ya. Tapi kalau sudah yakin ke Allah, apa sih yang mau kita ragukan? Selama ini aja kita nggak ikhlas, dicukupi oleh Allah dunianya. Selama ini aja kita nggak bener gitu ibadahnya, dicukupi. Masa sih kalau kita mau ikhlas, mau bener, kemudian Allah nggak mencukupi? Apa yang mau kita curigai? Pemberian Allah sampai detik ini nggak pernah kurang. Benar? Haruskah kita capek memikirkan pemberian Allah lainnya? Keterlaluan. Makanya di sini benar nih, jangan lelah dengan apa yang telah Allah jaminkan. Kalau kita terus mikirkan, saya supaya dapat uang, supaya nama, makin serakah, makin hina kita ini. Bukan tidak boleh mikirkan uang ya, tapi jangan sampai lupa kepada
apa yang telah Allah berikan selama ini, karena gara-gara mikirin yang belum ada. Benar? Kan korupsi itu gara-gara serakah. Apa bahasa Inggrisnya serakah tuh, Mas? Greedy. Orang-orang kalau udah greedy, udah serakah itu, mau apa coba segala dikorupsi. Punten ya. Saya tidak boleh nyebut polisi, ada aparat lah ya, yang ternyata sampai 40 aset yang disita. Itu gimana? Kalau bukan karena greedy ini, karena keserakahan, badan cuma satu, mau tidur semalam di 3 rumah juga berat sekali itu, susah, kecuali rumahnya ditumpuk. Sana rumah, situ rumah. Ini greedy karena keserakahan. Tapi bagi orang yang sudah kenal Allah, kenapa harus takut? Kenapa? Selama ini aja kita nggak benar Allah nyukupin, masa kita benar Allah jadi pelit ke kita? Benar? Halo? Hematlah. Jangan sampai serakah, ini pengen, itu pengen, padahal sudah cukup. Kalau pengen ya makin maksimum saja berkhidmatnya di jalan Allah. Nggak akan kemana-mana kok. Nggak ada yang ketukar, tidak ada yang meleset. Kalau orang sudah yakin Allah Maha menjamin, janji Allah itu pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Apa yang mau diragukan? Iya. Kalau sudah yakin rezeki itu nggak akan ketukar, apa yang mau dicemaskan? Ada apa dengki? Dengki itu hanya orang-orang yang tidak suka kepada rencana Allah, tidak suka kepada perbuatan Allah. Allah ngasih rezeki sesukanya, Allah ngebentuk rupa sesukanya, Allah menakdirkan dunia bagi setiap orang sesukanya. Kenapa kita rewel? Orang yang dengki itu orang yang tidak suka kepada perbuatan Allah. Suka-suka Allah, benar? Walaupun sekeluarga, itu sudah beda-beda rezekinya. Makanya kalau lebaran tidak usah ngebanding-banding, tiap orang punya kapling masing-masing. Apalagi sepesantren gini, wah ini seangkatan masuk Darut Tauhidnya, dia sudah punya motor, kenapa Mas sudah punya mobil? Terbalik, dia sudah punya mobil, kenapa masih punya motor? Atau nggak apa-apa, dan tiap orang punya kapling masing-masing, benar? Itu aja gaidah lahir tuh kembar, tetap aja beda ya. Yang satu kakaknya, yang satu adiknya, nggak bisa nyusul tuh seumur hidup. Hanya selisih beberapa menit, masya Allah. Timbangannya beda, yang satu timbangannya lebih kecil, tapi lebih tinggi. Gimana coba? Masya Allah. Allah yang ngatur semua. Jadi maaf rekan-rekan, selalu harus ada dalam benak kita, sampai sejauh mana saya mengenal Allah, sampai sejauh mana saya yakin ke Allah. Dari sana akan berubah banyak. Tenang. Kalau orang, kita ingin sesuatu, tapi kita yakin yang kita ingini ini dalam genggaman Allah, pasti enggak capek. Betul? Kita takut sesuatu, dan kita tahu yang kita takuti ini dalam kekuasaan Allah. Coba lebih tenang tidak? Tenang kan? Tidak ada yang perlu kita cemaskan. Yang kita cemaskan lambatnya nyambung ke Allah ini, lambatnya tercantel ke Allah, pasti jadi tidak enak dalam hidup ini. Masya Allah. Kira-kira bisa dipahami tidak hadirin apa yang menjadi prioritas pelajaran? Belajar mengenal Allah. Yang kedua, belajar
untuk mengetahui bagaimana cara dekat dengan Allah. Nah, ini ilmu fikihnya harus benar. Karena tidak cukup dengan apa yang itu tadi kejawen tuh hening, eling, itu versi dia. Nah, inilah sebabnya kita juga harus tahu nih apa saja yang disukai Allah, apa yang tidak disukai Allah, gimana caranya ngedeketin Allah. Udah itu saja. Kalau bisnis bukan nyari uang, bisnis tuh supaya dekat dengan Allah. Perkara uang kita mau dikasih berapa aja suka-suka Allah, benar? Ini serius hadirin. Beda bisnis nyari uang dengan bisnis nyari ridho Allah. Kita mah nggak usah takut tentang uang. Allah udah punya segala-galanya. Dan selama ini juga kita dikasih bagaimana jujur, bersih, tidak serakah, adil, tidak ada licik, udah cukup. Mau dikasih berapa aja sesuka Allah. Yang penting selama bisnis jadi dekat dengan Allah. Kerja di sini, nggak usah mikirin karir, nggak usah mikirin jabatan, pangkat. Gimana kerja disukai Allah cukup. Nggak mungkin semuanya direktur, ya. Harus ada yang cleaning service, harus ada yang berbagai coupling masing-masing. Nggak ada masalah. Allah membagikan ilmu beda-beda, kemampuan juga beda-beda. Tapi yang penting bagaimana kerjanya membuat dekat dengan Allah. Cukup. Tapi ini gajinya kecil, nggak apa-apa gaji kecil. Yang penting apa? Penghasilan besar atau apa? Yang penting cukup. Gaji kecil tapi cukup. Lebih bagus daripada penghasilan besar tidak cukup. Karena rezeki dari Allah kan tidak harus lewat gaji. Allah mah tidak diatur oleh kita. Gaji mah segitu nggak apa-apa, gaji 1,5 juta. Tapi kalau Allah mau banyak ya. Anak dibuat dapat beasiswa, mau ke dokter, kata dokter gratis aja. Saya mau nggak tega lihat saudara. Mau pergi ke sana, ya benar. Itu motor nganggur pakai, punya motor nggak bayar STNK. Enak sebetulnya ya. Rumah itu ada rumah saya kosong, tolong isi dong, diisi. Nggak harus ada yang punya rumah dengan yang tidak punya rumah sama-sama ngisi, benar? Yang kontrak dengan yang punya rumah sama tidak? Beda, yang satu punya, yang satu kontrak. Tapi sama-sama di rumah. Benarkah hadirin? Tenang, tidak jengkel juga tidak menghasilkan rumah. Syukuri saja, enak begitu ya. Nanti udah waktunya itu. Kita aja nggak pernah memikirkan bakal berbagai karunia ini kita dapatkan sekarang, betul? Ada yang merencanakan, sih juga nggak kepikir bakal punya ini, punya itu. Tapi dah kalau sudah waktunya datang. Makanya tidak usah rewel lah, ya. Setuju? Satu, pikiran kita apa? Fokusnya bagaimana saya bisa kenal dengan Allah. Yang kedua, cari tahu bagaimana saya bisa dekat dengan Allah. Setuju? Udah aja itu. Jadi semua aktivitas kita cuman itu, pengen dekat dengan Allah. Kemarin santri dilihat di sana bekas botol, bekas minuman berantakan sekitar. Kalau kita sudah tahu ini ladang amal, harusnya kan ambil, tapi karena belum sampai, ini ladang amal, masukkan ke tempat sampah. Kenapa kamu begini? Allah pasti suka. Udah nggak perlu lagi meludah hukuman 10.000, tidak pungut sampah, push up. Kalau orang udah tahu ini ladang amal, masya Allah. Ada yang mau parkir, kita mau di jalan, ada yang mau nyebrang, kita hentikan, silahkan. Ini udah tahu nih, bukan perkara kita dihormati orang, tapi ini adalah disukai Allah. Kenapa kamu dagang kok jujur? Pengen laku ya, nggak ada urusan kita jujur dengan laku. Pengen dikenal ya sebagai pedagang jujur, nggak ada urusan.
Kita mah tahunya cuma satu, jujur itu disukai Allah. Titik. Enak gitu kita. Kenapa ini Senin kok datang pada waktunya? Karena Hakim ada tadi di radio. Itu kelas rendah sekali. Kalau saudara datang ke sini hanya karena tahu saya ada di radio, Hakim mesti Bandung, jangan pelan ya. Ini usia. Kenapa saudara disiplin? Allah suka. Kalau Allah suka mah datang aja. Belum ada yang datang, gak apa-apa. Ada urusan kita mah bukan menilai-nilai orang. Urusan kita melakukan yang terbaik supaya Allah suka. Habis di sana. Sudah habis aja. Udah mentok, nggak ada lagi yang kita inginkan. Pujian, penghargaan, ucapan terima kasih, kekaguman, cinta, kasih sayang, lewat semuanya. Udah bukan itu yang kita harapkan. Kira-kira senang gak hidup kayak gitu kan? Jauh lebih enteng hadirin. Tapi kalau sudah hitung-hitungan, strategi, ini harus ini supaya saya dapat ini, lalu kita abaikan apa yang Allah sukai, mau nyari apa? Ini Darut Tauhid ini besar nih hadirin. Kemarin ada ulama dari Saudi ke sini, atau kata Ustaz Jalaluddin Asyatibi yang bisa ceramah katanya rada banyak, tapi yang diizinkan memiliki fasilitas untuk menyebarkan itu tidak banyak. Ini Darut Tauhid bukan bikinan saya, ini mutlak milik Allah. Kenapa? Sudah besar dan besok insya Allah lebih banyak yang diamanahkan ke sini. Udah jadikan ini sarana pendekat ke Allah. Ya, kalau menurut saya sih jangan ragu-ragu. Bet aja, gak usah hitung-hitungan penghasilan. Allah Maha Kaya dan gampang ngasih rezeki dari berbagai pintu, baik yang diduga maupun yang tidak diduga. Termasuk kejadian sakit, dihina, dikucilkan, atau tadi siapa yang mau menikah tiba-tiba calonnya akan dinikahkan, gerinang tunggalang layu, badan gerges-gerges, jalan kurang laju, kepala cenut-cenut. Ini mau dibawa kemana sedih ini? Selain dikembalikan kepada pemilik hati, benar? Halo? Paling menjiwai. Mau dibawa kemana coba? Sok silakan dipikirkan. Dan nggak selesai dipikirkan juga. Gimana caranya supaya dia mau sama saya? Gimana itu hati yang punya Allah? Mau dijungkir-jungkir, mau bawa bunga. Ada yang ini bawa bunga, ternyata si pesaingnya bawa pohon. Hadirin, Allah yang punya hati setiap makhluk hambanya, benar? Jauh lebih enak gitu. Wajar sedih, wajar cemburu, wajar terluka, itu mah wajar. Tapi kalau lama itu jadi tidak wajar. Berarti dia enggak mengakui Allah yang menggenggam kejadian. Jangan lama, ya. Kembalikan sama yang punya. Masya Allah. Ingat sana Allah yang punya. Dan dipikirin juga enggak robah, dipikirin juga enggak selesai, ditangisin juga enggak selesai. Saya tidak nyangka selesai tidak. Tidak. Kalahkah lebay, ya. Jalanin saja hidup ini. Gak usah ribet ya. Udah lama kok kita ngejalanin hidup ini. Dan show must go on. Apa artinya? Hidup ini akan berlangsung. Dilarang merokok ya. Udahlah, jalanin aja. Jangan dibikin ribet, jangan dibikin rumit. Jadikan setiap kejadian pendekat kita kepada Allah. Dibikin sakit, dekat dengan Allah. Dibikin sehat, dekat dengan Allah. Lagi diuji yang menyedihkan hati, dekat. Pokoknya mah Allah lagi, Allah lagi. Jangan sibuk pengen dekat dengan orang, tapi membuat jauh dari Allah. Mau apa?
Saya terkesan dengan nasihat guru kita Ki Haji Jalaluddin Asyatibi di dalam tausiah pernikahan, bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah wa min ayatihi. Jadi bangsa jodoh itu tanda kebesaran Allah, bisa diduga, bisa direncanakan, tapi bisa juga tidak diduga, bisa tidak direncanakan. Teh Siti Sumarni kemarin jeletot nikah ya. Bukan jeletot, beleduk nikah. Kata Pak Jalaluddin, apa emang di Darut Tauhid kurang lelaki? Kok dapat yang balai endah? Tapi dah ini mah rahasia Allah. Sebelumnya coba gaji, pelong jauh-jauh ke Hambur sana, jauh itu tak cek. Niat kuliah jeletot nikah nikah akan ketemu dengan takdir ya. Atau ada kata Pak Jalaluddin, nikah pisah itu semuanya ada rahasia Allah. Ada yang udah nikah kemudian misah kemudian nikah lagi. Ini mah tanda-tanda kebesaran Allah. Saudara nggak usah niru kalau nggak ada cirinya. Kalau hasil istiqoroh pasti jadi baik, walaupun belum kebaca, tapi ada tanda-tanda kebesaran Allah, semuanya akan jadi dekat dengan Allah. Itulah yang lebih baik. Nah rekan-rekan sekalian, jadi kejadian apapun nggak usah sibuk menyelesaikan masalahnya ya. Sibuklah untuk mendekat ke Allah, nanti Allah yang menyelesaikan masalah. Jelas tidak nih formula ini kan? Kalau bisnis nggak usah sibuk dengan untungnya. Bagaimana sibuk bisnis jadi dekat dengan Allah, Allah yang ngatur untungnya. Percaya saudara enggak? Kalau saya percayanya begitu. Kemarin rapat dengan SMS Tauhid, jangan pernah ragu. Ditanya tuh di Nokia bagaimana ini digratiskan, jangan, gratiskan aja. Karena yang paling penting tulisan ini bukan kita dapat uangnya dari tulisan ini, orang bisa jadi dekat dengan Allah. Dulu aja SMS Tauhid nggak ada, sekarang jadi ada. Belasan orang kerja, 22 orang kerja di sana, nggak kurang, peralatan lengkap, komputer lengkap, pulsa nggak kurang, gaji juga ada. Hanya niat khidmat, membagikan SMS dicukupi, teknologinya cukup, benar? Hanya niat khidmat, ngirimin SMS, nggak kurang tuh rezeki. Masa masih mau hitung-hitungan juga, benar? Derajat. Gak usah ragu. Memang kurang pantas ya kalau mancing ikan pakai umpan, umpannya remeh. Kira-kira gurame atau impun? Impunnya dasar kopet, mana gayam. Makanya pikiran kita mah sudahlah, lakukan aja yang terbaik. Gini logikanya, selama ini aja Allah mencukupi kepada kita, itu masa kita masih mau hitung-hitungan juga? Halo, jelas tidak nih ini? Ini penting. Masa kita masih ragu juga? Allah udah ngidupin kita, tiap hari dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, kasih tempat berteduh, kasih ilmu, masih mau hitung-hitungan juga? Masih curiga? Keterlaluan. Lakukan aja yang terbaik dalam hidup ini. Udah, mati. Gak usah banyak hitung-hitungan. Kalau sudah sampai tingkat bisa melihat jaminan Allah selama ini, memalukan. Kalau sudah bisa ngerti Allah menjamin ngasih begitu banyak, padahal kita begitu jelek dan kita masih curiga, masih tetap bersiasat. Di mana imannya? Harusnya model kita ini yang udah dikasih tempat, kasih ilmu, dikasih lingkungan, udah gak punya pikiran kecuali pengen pol ngabdi ke Allah. Pol sampai mati. Gak mungkin Allah nyanyiakan, gak mungkin sama sekali. Selama ini aja kita ngaco,
dijamin. Bagaimana kita mau benar Allah menghancurkan? Benar? Sudahlah, fokuslah deh, kejar Allah. Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada uang, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, kadang apanya. Kejar Allah, pemilik langit dan bumi. Apa ngejar cinta orang? Mau apa orang? Hah? Ngejar cinta orang mau apa? Hei, lelaki, mau apa? Ngejar-ngejar cinta wanita, cinta istri, mau apa? Apakah bisa membahagiakan? Tidak. Hati ini milik Allah, bahagia itu hanya dari Allah. Kalau mau jadi suami, lakukan, didik keluarganya, kuan fusakum wa alikum naro. Dan kita lakukan ini bukan karena ingin dinilai orang atau takut dinilai orang. Lakukan lillahi ta'ala karena tanggung jawab. Hei wanita, sama ya, jangan ngejar-ngejar cinta lelaki, cinta suami. Apa? Ngejar cinta Allah, penguasa segala-galanya. Pola aja lah, cuman sebentar kok dunia ini. Betul? Betul gak hadirin? Rasakan bedanya. Semakin berharap dari makhluk, capek hidup ini. Lakukan aja yang terbaik, gak akan kemana-mana kok. Balasan kebaikan itu pasti kebaikan. Masya Allah. Terima kasih. Cukup segitu saja. Kelihatannya saudara banyak yang ngulang begini. Mikir apa? Mikir hutang, bayar. Ada pertanyaan silakan. Ya, Bu Herati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya pahami rezeki itu ada 3. Yang pertama, rezeki yang memang sudah dijamin oleh Allah sejak kita di dalam janin sampai kita wafat. Yang kedua adalah rezeki yang kita kejar mati-matian. Orang kafir pun diberikan rezeki ini. Ternyata orang kafir di dunia juga kaya-kaya. Tapi ada satu rezeki yang Allah datangkan. Saya melihat ini di rezeki ini, saya melihatnya itu para kekasih Allah gitu. Jadi sepertinya tidak bekerja, hanya diam, tetapi Allah cukupkan segalanya. Dan mohon maaf, saya lihat itu di AA. Kadang cek sekian ratus juta, mobil datang dengan mudah gitu. Padahal AA tidak mengejar itu gitu. Yang saya tanyakan adalah apa riyadoh dan mujahadahnya. Tadi yang saya dengar pertama niat hikmat. Kedua adalah fokus mendekati Allah. Cuman real prakteknya, karena ini butuh mujahadah. Kadang kita lihat, mau tidak mau kita berbuat sesuatu itu ada harapan-harapan di hati. Berapa ini fee-nya, berapa ini mana rewardnya gitu. Dihitung-hitung. Tadi kata AA, kenapa kita curiga dan menghitung-hitung ke Allah? Ini kan butuh lepas gitu hati ini gitu. Aku riyadoh mujahadahnya. Terima kasih. Sebetulnya dalilnya udah apal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi ikhtiar yang paling top itu adalah tawakal. Tawakal itu ikhtiar hati. Sedikit orang yang mau mujahadah di sini. Tawakal itu adalah lepasnya hati dari selain Allah. Dan ini yang membuka jaminan. Nah, saya ngajak itu bukan ngajak nggak kerja. Coba tadi kita bekerja dengan harapan jadi dekat dengan Allah. Pasti beda dengan yang kerja dengan harapan laku. Sederhana dong. Nih, pekerja yang harap-harap dekat dengan Allah dari awal tidak lepas tahajud. Pada subuh dia sudah sedekah. Kalau bisa dia datang ke tempat kerja lebih awal. Timbangannya diukur presisi, pakaiannya rapi, yang busuk, yang mentah, yang hari ini yang sudah agak dibedakan.
Semuanya jelas, harga tidak ada dua harga. Semuanya ingin Allah suka. Sepanjang jualan zikir, beli ke sana nggak ada kotor hati. Monggo, Allah yang atur rezeki. Dia ditawar nggak jadi beli ke sini, silakan. Hakul yakin Allah yang datang orang berapa ini 8.000, 5.000 ya Pak. Kenapa? Saya punya 5.000. Ambil nggak apa-apa. Sepertinya rugi 3.000. Enggak ada ruginya. Yang saya cari keuntungan di sisi Allah. Ambil Bu. Tambahan ini. Kenapa ditambah? Allah senang kalau saya nambahin nih. Syariatnya, si ibu bilang ke temennya, itu tukang dagang teh ampun. Udah baik, ramah, sopan. Kembaliannya, kadang saya kembali hanya 500 karena dia nggak punya 500, 1.000 dikasihin ke saya. Udah gitu juga nggak pakai bohong. Belanja mah jangan ragu-ragu pesan. Syariatnya ngomong datang tuh ya. Ini tenang. Nah beda dengan pebisnis. Kayak dia. Berapa ibu maunya? 7.000. Nggak bisa. Ibu sini lagi 8 kali ribet. Beda, sangat beda. Nah gitu Mbak Herawati, Bu Herati. Jadi ajakan ini ajakan yang sah. Tentang burung, ada dalil tentang burung yang tawakal sepenuhnya. Coba Ustaz Fuad bacakan, itu hadis sahih. Burung itu kalau tawakal kita seperti burung, enggak ada keraguan, itu pulang kenyang. Jadi ikhtiar mujahadah yang sangat penting adanya, lepasnya hati dari berharap dari makhluk. Dan ini punten ya, ada yang suka rumah tangga, saya cinta kepadamu karena Allah. Rumah tangga ini dibangun cinta Allah. Tunggu dulu nih. Itu rada gampang ngomongnya. Aplikasinya apa? Prakteknya. Lihat siapa yang di hati itu, siapa yang lebih dominan, suami, istri atau Allah. Kalau nyebut cinta karena Allah, itu pasti suami atau istri di bawah jauh. Tapi kalau nyebut cinta karena Allah, saya tuh mencintaimu karena Allah, padahal di hatinya dia yang lebih besar daripada Allah, bohong berarti dia. Nanti Allah pasti ngasih uji. Saya tuh cinta kepada suami saya karena Allah, padahal Allah tahu di hatinya tuh Allah tuh kecil, yang ada adalah suaminya. Ini bukan cinta karena Allah, itu pura-pura menyebut nama Allah. Kalau sudah cinta karena Allah, pasti suami kecil, istri tuh kecil, Allah yang besar. Benar? Bisnis karena Allah pasti untung tuh gak ada apa-apanya, karena keuntungan di sisi Allah yang besar. Jadi aplikasinya jujur, tidak sumpah palsu, tidak muji-muji. Nah itu bisnis karena Allah. Ya. Saya bekerja sebagai ibadah lillahi ta'ala. Tunggu dulu. Dia rebutan karir tidak. Dia hitung-hitungan. Kalau lillahi ta'ala mah der aja kerja. Ya. Selama ini aja kita dicukupi, masa masih curiga terus? Der aja saudara, der aja. Itu YouTube, Facebook, Twitter, der aja dia lakukan. Dunia ini dicukupi, apalagi yang nyari Allah, ya. Itu kan mereka berusaha memberikan yang terbaik, pelayanan, dan hasilnya mendapatkan yang terbaik. Gitu Bu. Sekarang mah Bu Herati coba aja mujahadahnya, nggak usah mikirin apa yang akan didapatkan, lakukan aja yang terbaik. Udah nggak usah mikirin saya mau dapat apa, udah itu mah tanggungan Allah. Saya kerja sebaik-baiknya, ngomong sebaik-baiknya, dan hati enggak berharap dari makhluk kecuali dari Allah aja. Lakukan sebaik-baiknya. Coba. Apa? Ada beratnya ini kelihatan saudara tidak? Saya berat ya, jangan katakan ya. Coba. Dan hati itu akan jauh lebih tenang ketika nggak berharap apa-apa dari makhluk.
Deraja lakukan yang terbaik, ya. Tapi terserah saudara deh. Kalau mau dipikirin, pikirannya sendiri. Dan nggak akan selalu sesuai dengan yang dipikirkan. Kalau saya sih mengharapkan otak ini dipakai untuk satu, mengenal Allah, pikirannya itu. Yang kedua, bagaimana otak ini terus pikir supaya bisa dekat dengan Allah. Ya, selebihnya apa yang Allah janjikan untuk kita, itu biarlah nggak usah dipikirin. Bagian Allah yang udah pasti. Jadi jangan salah mikir. Kayak ibu menyusui anaknya, si anak tuh mikir strategi yang gimana saya mendapatkan susu ibu, bagaimana tekniknya. Padahal belawak si anak mah nggak usah mikir, nggak usah. Saya harus tingkatkan jenis tangisan saya variatif supaya tingkat kesenangan. Lalu si ibu, nggak usah gitu, nah. Nggak nangis juga disusuan, nah ibu udah tahu ini anak lapar, ya. Halo, benar? Apa di perut ibu kita dulu berstrategi supaya dapat plasenta yang khusus atau naon nih? Plasenta atau rempok? Waktu bayi juga kita gak banyak strategi, beres-beres aja, betul? Halo? Otak ini alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi otak ini mikir supaya bisa ingat ke Allah, kenal ke Allah, dan terus mendekat ke Allah dalam apapun episode yang kita jalani. Nah, tanggungan Allah yang ngurus kita, ya. Itu sih menurut keyakinan saya begitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi jalan keluar itu adalah hadiah dari Allah bagi ahli takwa. Otak kita mikir bagaimana supaya takwa, gitu. Dalam segala dagang yang jadi takwa, kerja yang jadi takwa, ngajar yang jadi takwa, begitulah. Berumah tangga, nggak usah banyak mikirin persoalannya. Gimana rumah tangga jadi dekat dengan Allah, targetnya bersih dari munafik, nanti ada waktunya diberesin, gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Tapi ini terikuti tidak hadirin oleh yang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dikasih kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya, gimana cara memberikan pengertian kepada orang tua yang kemungkinan melakukan hal yang tidak disukai Allah, khususnya di dalam bisnis? Terima kasih. Ada iklan tuh, anaknya sekolah nggak mau pakai baju. Kenapa kamu nggak pakai baju, nak? Kata anaknya, apa? Nggak mau pakai baju hasil korupsi, gitu. Berani begitu, tapi ada kemungkinan nggak pakai apa-apa. Ya. Ada juga nih Sule waktu kecil, bukan Sule yang di TV. Ini mah hanya iklan, ya. Pas pergi ke sekolah, kata bapaknya, nah, kamu ini suka lupa aja. Udah siap belum ke sekolah? Udah siap, Pak? Kenapa kamu belum pakai celana? Oh iya, Pak, lupa. Besoknya udah pakai celana, pakai baju. Nah, udah siap sekolah? Siap, Pak. Tuh, baju lengkap. Buku mana? Ya lupa, Pak. Balik lagi. Oh, hari ketiga tuh udah komplit tuh. Nah, siap Pak. Nggak ada yang lupa? Enggak. Lihat baju, buku, plok. Oleh bapaknya plok. Kamu lupa, hari ini hari Minggu, kan gitu. Nggak nyambung, ada biarin lah. Habis saudara tegang sekali dari tadi. Jadi pertanyaannya apa, Dek? Bagaimana kalau orang tua gini ya? Kita harus tahu dua hal. Satu, bahwa yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Jadi kita enggak boleh menyandarkan bahwa nasihat kita lah yang bisa merubah orang. Nggak boleh. Itu tidak baik, tidak benar lagi.
karena orang itu diberi hidayah oleh Allah. Nah, tugas kita melihat nih, misalkan orang tua melakukan kemungkaran, nah, ini ladang amal bagi kita. Kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi harus kita ingat syariatnya. Kalau lihat orang tua berbuat kesalahan, yang pertama kali kita lihat adalah saya punya salah apa. Jangan sampai kita fokus kepada kekurangan orang tua dan mengabaikan kekurangan kita sendiri. Makanya kalau lihat orang tua punya kesalahan, perbanyak tobat kita, karena Allah nanti akan menolong kalau kita ini jadi baik. Omongan tuh nggak begitu ngepek ya, kayak sekarang ceramah saya ini nggak ngepek sebetulnya. Berefek tuh kalau Allah memberikan hidayah, taufik, dan Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak sungguh-sungguh. Itu terserah Allah ya. Saya tugasnya bicara dengan semaksimal mungkin. Usahakan udah diamalkan, usahakan bicaranya juga sebisa-bisanya bicara yang tidak membuat Allah marah, syukur kalau membuat Allah ridho, gitu. Jadi perbaiki diri, sampaikan dengan cara setepat mungkin, tapi kita harus tahu yang membolak-balik hati itu adalah Allah. Karena kalau kita udah tahu, kita merasa ini mah susah dinasihatin, nah ini udah jelek. Karena antara nasihat dan bolak-balik hati itu beda tugas. Tugas kita fadzakir innama anta mudzakir, kita perbaiki diri, kita sampaikan nasihat, kita perbaiki diri, kita doakan. Selebihnya Allah yang bolak-balik hati, gitu. Dan kita tidak boleh memvonis orang, karena kita tidak tahu apa rahasia Allah terhadap setiap orang. Mungkin orang itu sekarang dapat musibah, tapi musibah itu jalan dia malaikat ke Allah, ya. Ada lagi teman-teman sekalian? Ya silakan. Oh, dibacakan dulu hadis ya. Ustaz Fuad membantu membacakan. Silakan Ustaz. Ada 2 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian diberi rizki sebagaimana diberi rizkinya burung-burung pada pagi hari. Mereka berangkat dengan perut kosong dan kembali di petang hari dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam hatinya, maka aku mengingat ia di dalam hatiku. Dan jika ia menyebut aku di dalam suatu majelis, maka aku menyebut ia di dalam majelis yang lebih baik dari majelis mereka, yaitu majelis para malaikat. Jika hambaku mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Dan jika mendekat 1 hasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepan. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dahsyat sekali hadis ini, hadirin. Allah kan tahu hati kita, ya. Kita yakin ya Allah akan mencukupi. Itu dicukupi tuh. Tapi tidak banyak yang yakin begini. Curiga aja ke Allah tuh. Curiga, seakan-akan Allah tuh bikin kita tuh iseng, lupa terhadap keperluan kita, lupa terhadap masalah kita. Apa yang tidak dikuasai oleh Allah? Segala-galanya sempurna dalam pengetahuan, genggaman, dan takluk sepenuhnya kepada kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Gak usah lagu, udah nggak ada lagi lah yang harus kita lakukan. Husnuzon kepada Allah. Makanya sering-sering menafakuri betapa banyak nikmat dari Allah. Kalau kita udah tenggelam nih seperti teh celup, dicelup di dalam lautan karunia Allah, wah, susah kita menderitanya. Apa yang kurang? Kita kan sengsara karena nafsu kita, ini kurang, pengen itu, pengen ini, itu kurang. Apa yang kurang karunia dari Allah kan?
susah menderita tuh. Kalau tahu syukur, tapi yang nggak tahu syukur ngatur Allah aja. Kurang aja pemberian dari Allah, capek aja. Syukur banget aja. Dan gini ya, orang yang tersesat aja ditunjukin oleh Allah jalannya. Gimana orang yang mau kepada Dia? Sejengkal aja Allah sedepak, kita jalan Allah seakan berlari. Orang, maaf ya, pezina yang nolong seekor anjing aja ngasih minum, itu dosanya bisa diampuni, saking hebatnya rahmat Allah. Benar? Besar ragulah sama Allah. Kenapa jadi emosi begini? Enak hadirin, kalau kita yakin enak, ya jalanin aja, ikut aja lah. Selama ini aja udah banyak hiruk pikuk. Show must go on. Awal jangan ribut dilarang merokok. Apa artinya? Show must go on. Nah, ngalir gitu, ngalir penuh syukur. Jangan komplain ke Allah tuh, ya Allah kenapa jadi begini? Kira-kira aja ya Allah. Oh kalau kira hitung-hitungan ada hancur gitu. Turun dari sini jelebet petir ya. Tapi dah Allah maha baik. Begitu deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tawakalan, ini katanya bedanya berbisnis dengan pekerjaan. Kalau berbisnis itu tawakalnya tiap hari. Kalau kita yang bekerja sebulan sekali karena ada gaji. Tawakal ke apa itu? Nah, maksudnya ini tawakal karena tadi ada gaji, kita tadi tawakalnya bulanan gitu ya. Ya tawakal ke siapa itu? Tawakal ke gaji ya, bukan tawakal ke Allah kan? Sempat diskusi gitu lah. Jadi kata beliau gitu ya, bedanya pengusaha dengan yang berbisnis seperti itu. Nah, kami gitu, atau saya pribadi yang sekiranya bekerja ingin melatih bahwa saya harus tawakal ke Allah tiap hari. Ya tadi tidak karena gaji tadi ya. Ingin latihannya seperti itu. Jadi kita mah enggak sebagai pekerja, enggak sebagai pebisnis, kita mah hamba Allah. Beda dong. Itu kan hebat sekali, hambanya Allah, penguasa langit dan bumi. Nah pekerja mah kantoran gitu ya, ya nggak jelas kantornya juga ya. Pebisnis juga cuman gitu aja. Kita mah hamba Allah, pencipta, penguasa, penggenggam jagat semesta alam, yang maha kaya, pemilik segala-galanya, yang maha baik dan kebaikannya tidak pernah ada bandingannya, yang maha mengerti, yang maha sabar kalau melihat kelakuan kita kurang ajar. Kita menghamba Allah, cukup itu aja. Itu sudah sangat terhormat ya. Bukan hamba kantor, bukan hamba kerjaan, bukan hamba bisnis, hamba Allah. Setiap saat tawakal. Saya sebetulnya ingin bisa menyampaikan, tapi rasanya kata-kata ini enggak cukup untuk bisa mengungkapkan apa yang meledak-ledak di hati ini. Surat Hudayat 15 dan ayat 16. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti akan kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Surat apa tuh?
Surah Hud ayat 15. Coba saya ulangin punten ya. Oh, ini faktor U ini ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Yang 16-nya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang sudah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Mau gaji? Ada gaji, udah jelas kurang lagi ya, tapi di akhirat nggak dapet. Udah, mending jadi hamba Allah, benar? Nggak ada lagi yang lebih terhormat. Sekarang jadi hambanya pembantu presiden aja udah segitu dianggap keren, ya. Padahal presidennya sebentar lagi berhenti. Mending hamba dari yang maha kekal, penguasa jaga di semesta alam, yang maha dahsyat kekuasaannya, yang tidak pernah berkurang sedikit pun juga. Betapapun semua hamba meminta, kasih, yang amat baik hati, yang walaupun tiap saat menyaksikan pengingkaran hamba-hambanya, pengkhianatannya, kufur nikmatnya, berburuk sangka padanya, tetap dicukupi. Walaupun orang Islam sholatnya nggak khusyuk, tetap nggak dijatuhkan speaker ke atas kepalanya, tetap saja dikasih. Masya Allah, Masya Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya jangan nyari-nyari sesuatu dari makhluk, cukup dari pemilik langit dan bumi. Saya percaya kalau ada seseorang yang tingkat keyakinannya lebih tinggi, pasti dia bisa menjelaskan lebih bagus tentang hal ini. Guru saya kalau ngajarin saya tidak pernah panjang kata-katanya, tapi bisa membuat hati ini remuk dan menjadi sangat jelas. Adalah hanya beberapa patah kata saja. Tenanglah, semuanya dikuasai oleh Allah. Lurus-lurus saja. Ada beberapa patah kata, tapi sudah cukup itu. Silakan, bentar. Ya, terus surat Bani Israel atau Al-Isra ayat 17 ayat 18 ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia sekarang, kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini, dan apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam, dan dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas
dengan baik. Masya Allah, sungguh-sungguh. Semangatlah teman-teman. Mau apa lagi? Belum tentu panjang umur. Benar? Terima kasih. Cukup. Terakhir, ya akhwat. Ada mikrofonnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang diberikan hari ini. Sebetulnya dari tadi apa yang A sampaikan, saya dapat satu kesimpulan pesan ya, bahwa bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah. Cuman pertanyaan yang cukup membuat saya harus menyamakan persepsi, apakah sama enggak? Maksudnya yang disebut dengan hamba Allah itu ketika peran kita di sini sebagai, misalnya sebagai suami atau sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pekerja, sebagai pemimpin, misalnya, yang semua itu kan akan dimintai pertanggungjawaban atas amanahnya. Pertanyaan saya adalah bagaimana pilihan yang harus kita ambil ketika kita dalam situasi semua tuh diuji dengan bagaimana kita bergantung kepada Allah. Akhirnya kita memilih prioritas mendingan mempertanggungjawabkan kita sebagai individu saja. Artinya lepas nih berat kalau misalnya amanah tidak kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, itu kan tidak Allah sukai. Kadang-kadang muncul dalam pikiran itu, udah lepas salah satu. Apakah itu sebuah bisikan setan atau harus ada usaha yang kuat gitu, gimana melawan itu semua dalam koridor yang Allah ridhoi, Allah sukai. Tapi dengan keterbatasan ilmu, kadang kita jadi lemah gitu. Udahlah, yang ini saya lepas daripada semua membuat saya banyak dosa. Apakah sikap seperti itu salah atau harus bagaimana menyikapi banyak peran yang harus kita mainkan? Terima kasih. Dunia ini apa? Panggung sandiwara. Itu ada tuh peran-perannya di sana. Emang kalau paling enak dia milih, kalau saya boleh milih, saya milih khalwat, itikaf, tempat tersembunyi, nggak ketemu banyak orang, bisa ibadah, bisa ya nikmat aja dengan Allah duaan, nggak ada yang ganggu. Tapi saya merasa bukan hanya itu tugas saya ya, takdirnya ada 4 pesantren. Ini pun bukan keinginan dan ini harus saya pikul. Takdirnya 11 itu retem anak ya. 2 keluarga yang harus saya pertanggungjawabkan di akhiratku, anfusakum wa ahlikum naro. Belum lagi usaha, belum lagi kewajiban dakwah. Nah, saya harus proporsional. Menyadari sekarang di sini makin banyak Quran yang dibaca, makin banyak ahli. Saya harus belajar Quran. Kalau enggak saya jadi stres. Nah, ada teman yang bagian Quran, menyadari tiap datang tamu orang Arab, saya rada ngerempon. Wah, kalau bisa malah ngobrol dengan yang lain aja tamunya. Tapi ini pasti Allah yang mendatangkan. Sudah saatnya nih saya harus belajar bahasa Arab. Mintalah siapa yang belajar. Begitu teh. Di sana pesantren di Serua 300 santri harus kunjungi ke sana. Siapkan waktunya di jadwal. Begitulah. Jadi tidak bisa lari dari amanah yang memang kita disiapkan ke sana, kecuali kalau memang jadi kezoliman. Lebih baik cari ilmunya, cari solusinya dan minta tolong ke Allah atau istiqor. Mana yang memang kita tidak sanggup, supaya diatur supaya memang tidak jadi amanah bagi kita. Gitu. Kalau saya cenderungnya menganggap sebagai tantangan kita harus menyempurnakan kemampuan kita.
Halo, kita seueur kahoyong abdi teh hadirinnya ningali Ustaz Suhud sareng eta para santri ngarapalkeun Quran pribados ge hoyong kan tenang kitu. Ningali Ustaz Doni, Ustaz Abdul Wahab capetan bahasa Arab, aduh kan tenang abdi ge rempodan ukurunyudan hoyong. Ningali juragan Fuad muka anu Quran hadis iya itu apa hayong abdi ge kumaha ningali Rembo awal otot kawat balung besi leher beton urat kabel alim juga gitu. Lihat santri kemarin, santri itu aratel ya, santri SMK SMP kan aratel kan 40% atel kan Rafael nerap kuman Ustaz. Itu kan harus selesai. Lihat ini, aduh banyak, tapi ini tantangan, saya nggak bisa lari ya. Belum lagi undangan ceramah sana sini, nggak bisa. Kita pengen enak dengan menyendiri. Saya khawatir malah itu lari dari tanggung jawab. Saya mikirnya gitu, lebih baik saya cari ilmunya, saya bersinergi, belajar sambil minta tolong dan kita tunaikan amanah sebaik-baiknya. Punten kalau jawabannya begitu ya. Dan tidak semua orang diberikan kemampuan sama. Terima kasih kawan-kawan. Hari ini bahasanya rada-rada mengharuskan banyak berpikir. Tapi percayalah ya, makin kenal ke Allah, dunia ini ngempesin. Kalau dunia ini hebat, berarti belum kenal ke Allah. Kalau kita masih senang sama pujian orang, kita belum senang sama pujian Allah. Mau apa pujian orang, ini bunyi-bunyian yang gak jelas gitu ya. Kang, akang mana awet muda, cuman kayak gitu, apa jadi muda? Enggak, tetapnya nggak riwet ya. Benar? Dan itu ngomong, ayo dong traktir. Oh ternyata mujir. Tiba-tiba nggak ditraktir, dasar kokolot begok begitu. Hadirin, sudahlah. Cari tahu tentang Allah, cari tahu apa yang Allah sukai, dan lakukan semuanya lillahi ta'ala. Hafalin Quran supaya disukai Allah, kerja yang bagus supaya disukai Allah, hikmat dalam keluarga supaya disukai Allah, dan ini kata kunci, memperbaiki diri juga hanya untuk disukai Allah, bukan supaya disukai orang. Ini penting. Kalau dalam keluarga memperbaiki diri supaya disukai pasangan hidupnya, dijamin yang diperbaikinya cuma topeng. Kalau memperbaiki diri lillahi ta'ala, Allah pasti tahu. Jangan memperbaiki diri demi sesuatu selain Allah. Allah aja tujuan kita. Setuju? Insya Allah sampai ke dalam-dalam nanti baiknya. Tapi kalau karena makhluk, hanya topeng aja yang pura-pura baik dan tidak lama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berjuang rekan-rekan sekalian. Takdir Allah kita di Darul Tauhid ini, mudah-mudahan ini merupakan karunia besar yang membuat kita jadi yakin dan istiqomah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai yang maha mendengar, telah Engkau dengar apapun yang terucap. Ampuni ya Allah atas niat dan ucapan yang tiada Engkau sukai. Pilihlah kata-kata yang Engkau berkahi, yang menghujam di hati kami. Hanya Engkau yang bisa membuka mata hati ini menjadi yakin padamu. Wahai yang maha menatap, pertemuan ini milikmu. Ampuni kami ya Allah. Ampuni, sangat sering melupakanmu, sangat jarang ingat padamu. Ampuni kami sangat sering berburuk sangka padamu, sangat sering tidak ridho dengan ketentuan.
amat sering tiada bersyukur atas limpahan karunia-Mu setiap saat. Ampuni kami ya Allah, ibadah kami masih berpura-pura. Engkau tahu hati kami lebih sibuk dengan dunia daripada akhirat. Engkau tahu hati kami lebih sibuk mencari perhatian makhluk-Mu daripada perhatian-Mu. Lebih memburu cinta makhluk-Mu daripada cinta-Mu. Ya Allah, berikan kesempatan sisa umur ini menjadi hamba yang hakul yakin padamu, yang setiap saat hati ini terpaut padamu, yang penuh hati ini oleh-Mu, yang tidak pernah berpaling dari-Mu, yang setiap langkahnya menuju padamu, yang setiap saat hanya merindukan perjumpaan dengan-Mu. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, menipu, dan memperdaya kami. Jangan biarkan nafsu mempermudahkan, menistakan kami. Ya Allah, kami mohon padamu umur yang tersisa ini betul-betul hanya karena-Mu, hanya di jalan-Mu, selalu bersama-Mu, hanya Engkau ya Allah. Silakan ya Rob, sekehendak-Mu simpanlah kami di barisan manapun untuk membela agama-Mu, untuk maslahat bagi makhluk-makhluk-Mu. Diri ini milik-Mu. Engkaulah pemberi karunia kepada siapa yang Kau kehendaki. Namun kami mohon pelihara hati ini ya Allah, agar benar-benar hanya karena-Mu. Wahai yang Maha Dekat, Engkaulah yang menggenggam pertemuan ini. Engkau yang kuasa membolak-balik setiap hati, menghujamkan setiap kolbu. Golongkan kami menjadi hamba-hamba yang Kau cintai ya Allah, yang mencintai-Mu, mencintai para pecinta-Mu. Tuntun kami dengan ilmu dan amal yang menyampaikan kami pada cinta. Wahai yang tercinta, bila suatu saat hidup kami berakhir, cabutlah nyawa kami penuh dengan cinta. Di saat hati kami penuh cinta padamu, jadikanlah kerinduan perjumpaan dengan-Mu menjadi kerinduan yang selalu membara di hati ini setiap waktu. Berkahilah ya Allah tempat ini, berkahilah siapapun yang Kau kumpulkan ini. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih sahabatku sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita semua, Kiai Haji Abdullah Kiai. Mari kita senantiasa untuk mendoakan beliau juga dimudahkan dalam jalan dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, dipersilakan kepada yang ingin menyampaikan informasi diharapkan untuk bisa mengistifatkan.